guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Yu, ini akan menjadi tempat tinggal Anda mulai sekarang, dan Anda dapat menerima persediaan 100 pil yang murni setiap bulan. Senjata ajaib ini adalah juga dihadiahi untukmu. Setelah meninggalkan aula utama aula suci, Hansi dan Han Ya membawa Fang Han ke aula samping yang kaya dan indah di dekatnya. Aula samping ini ditumpuk satu sama lain, satu demi satu istana dan ruangan. Fang Han merasa seperti dia telah datang ke istana. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan bisa keluar. Di ruangan istana ini, terdapat pilar kristal di mana-mana, dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan beberapa senjata penjaga kehormatan, yang semuanya berharga, bersinar dan cemerlang, dipenuhi dengan energi abadi. Hanya ada 100 pil yang murni setiap bulan, yang terlalu kecil. Sekarang saya membuka pintu dunia peri dan berkomunikasi dengan dunia peri, dan saya dapat mengekstraksi 1000 pil yang murni setiap hari. Gumam Fang Han mencibir lagi dan lagi. Namun, tidak ada ketidakpuasan di wajahnya, melainkan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa 100 pil yang murni sebulan sangat kaya bagi para ahli pil Jindan. Ini adalah istana tempat bibiku dan aku tinggal. Itu juga di aula orang suci. Ada total 999 kamar. Setiap kamar memiliki tungku pil harta karun yang sangat indah, yang menyimpan berbagai bahan obat. Sayang, tugasmu sekarang adalah untuk menjaga harta karun. Pil, Anda dapat menggunakan sebagian darinya saat Anda berlatih. Itu ditugaskan untuk murid sejati wanita suci saya. Ini adalah utusan yang montok, tetapi Anda tidak boleh salah mengira diri Anda sendiri. Kata Hansi memimpin Fang Han mengitari aula samping ini. Ternyata ada banyak ruangan di sini, yang merupakan gudang dari Saintes Hall. Tugas Fang Han sekarang adalah menjaga gudang-gudang ini. Mengelola properti, harta, dan distribusi berbagai ramuan. Ini memang kerugian besar, tetapi ini adalah ramuan biasa dan bahan berharga, yang tidak berpengaruh pada Fang Han. Harta sebenarnya dari Saintes Hall harus dibawa ke Saintes. Orang suci misterius itu telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari rahasia umur panjang. Setelah memahami hukum ruang, dia tidak hanya dapat merobek ruang sesuka hati dan bolak-balik, alam di tubuhnya akan benar-benar memadat menjadi substansi, dan berbagai ingatan akan dipadatkan menjadi satu dengan alam. Bahkan jika tubuh telah disempurnakan secara menyeluruh, itu akan terlahir kembali di domain. Ini dicatat dalam buku-buku Tao kuno dan disebut jiwa mempercayakan jiwa pada kehampaan. Kakak senior Hansi, kamu dapat yakin. Kata Fang Yu juga orang yang mendapat kesempatan. Aku tidak kekurangan pil ajaib, dan aku tidak akan melakukan sesuatu untuk memperkaya kantongku. Fang Han mengangguk dan membungkuk, tetapi ekspresinya sangat tenang. Tentu saja dia tidak tertarik dengan harta ini. Dia hanya menunggu yang mulia iblis kuno untuk melancarkan serangan, dan kemudian pergi ke istana yang murni. Sebelum itu, dia harus berhati-hati dan tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kamu punya banyak fulu, tapi harta karun apa yang kamu dapatkan? Mengapa begitu banyak fulu? Hansi bertanya pada Fang Han dengan penuh minat. Saya mendapat jimat aliran kuno. Saya mendapat 129.600 jimat. Fang Han berkata secara terbuka, tetapi air yang menetes tidak bocor. Sayangnya, tahu jimat tidak berpengaruh pada kultivasi, jadi saya belum bisa berlatih kultivasi. Jadi saya tidak naik. Kata Fang Han, oh, kamu benar-benar mendapatkan saluran rune sejati yang telah lama punah di zaman kuno, tetapi kultivasimu memang terlalu buruk, dan kamu tidak dapat mengerahkan kekuatan aliran rune sejati. Rumor tentang sekte rune sejati kuno dan membentuk formasi besar sangat mengejutkan. Menangis hantu dan dewa, memasuki Tao dengan jimat, dan mencerahkan hukum abadi. Anda berlatih keras, dan Anda pasti akan mampu mengatasi yang lain dan menjadi raksasa abadi di masa depan. Kata Hansi mendorong. Kakak,
kamu akan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang kan? Berapa berharganya itu? Begitu kamu melangkah ke dunia rahasia umur panjang, tetapi kamu dapat menarik vitalitas dari dunia abadi. Kekuatan magis meroket dan mana kuat. Kata Fang Han merasa bahwa Hansi juga kapan saja dimungkinkan untuk melangkah ke dunia rahasia umur panjang. Alam rahasia umur panjang, itu terlalu dini, dan langkah ini adalah kuncinya, yang paling sulit untuk ditembus. Banyak murid Istana Bintang Janji terjebak di level ini, dan akhirnya mati karena penuaan. Apakah saya dapat menerobos masih belum diketahui. Kata Hansi menghela nafas lemah. Apa yang kamu takutkan? Cepat atau lambat, aku akan berkultivasi. Kali ini orang suci telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang tingkat ketiga. Setelah memahami hukum ruang, kita akan pergi ke dunia besar Xuan Huang untuk mengumpulkan harta karun. Rumah harta karun juga harus dibuka, dan kunci dewa yang sunyi akan dibuka. Mengubah tubuhmu, dapat mengangkatmu ke tingkat umur panjang. Kata Hanya tidak peduli sama sekali. Bibi, rahasia ini, gumam Hansi dengan cepat melirik Hanya, lalu menatap Fang Han. Jangan khawatir, orang suci itu telah memeriksanya, tidak ada masalah, dan jimatnya sangat berguna bagi kita. Hanya melambaikan tangannya, mungkin, kita akan pergi ke perbendaharaan seni bela diri surgawi untuk mendapatkan harta karun itu. Kami akan membawanya. Lagi pula, dia ada di tubuhnya 10 orang dahulu semuanya disempurnakan oleh raksasa kuno, dan mereka sangat kuat. Kata Hanya mengangkat kepalanya, Fang Yu, bisakah kamu mengeluarkan beberapa runemu dan biarkan aku melihat? Baiklah, hati Fang Han tergerak, dan dia mengeluarkan ratusan catatan jimat berturut-turut, yang semuanya disempurnakan oleh 9 raksasa abadi di antara 8 patung Buddha. 9 raksasa abadi sekarang berada di puncaknya, dan rentang hidup mereka semuanya telah pulih ke waktu terkuat, terutama Mutao. Setelah menelan daging dan darah yang kacau, mereka secara samar-samar akan segera menembus alam keabadian. Fang Han sudah lama tahu bahwa jika dia ingin benar-benar menetap di Istana Bintang Janji, menyembunyikan tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia harus bergantung pada Fulu. Jadi ketika Anda berada di bawah tanah, Anda akan memburu monster. Menyempurnakan Fulu yang kuat, 9 raksasa zaman, dan juga membuka dunia naga, dunia Buddha, memurnikan Fulu, betapa menakutkannya. Selain itu, dia memenggal kepala Dewa Kaisar Wu Xitian, dan lebih dari selusin Raja Protos, dan memperoleh banyak bahan. Dia baru saja membunuh Li Yunseng di kuil bahasa dan mendapatkan tas ajaibnya. Bahan-bahan di dalamnya juga luar biasa cukup. Menurut metode dalam buku rahasia Tianlong, berbagai catatan jimat yang kuat disempurnakan. Di antara 8 patung Buddha, 9 raksasa abadi terus melemparkan berbagai bahan ke dalam 8 tungku. Mayat berbagai setan, dan bahkan harta karun. Namun, Yan terbang ke 8 kuil Buddha untuk membantu, dan terus mengolah berbagai Fulu yang kuat sesuai dengan teknik koleksi rahasia Tianlong. Tubuh Yan awalnya adalah kerangka yang murni dari naga surgawi primordial, dan sekarang dunia naga telah dibuka. Setelah menelan ki dari 8 naga sejati, ia menjadi lebih dekat dengan naga langit, menjadi keberadaan yang lebih kuat. Berbagai teknik pemurnian dalam koleksi rahasia Tianlong disempurnakan untuk lebih saling melengkapi. Terus lempar material ke 8 tungku, dan satu demi satu rune tirani dikeluarkan dari tungku. Ambil untuk Fang Han. Ya, kamu benar-benar mendapatkan warisan dari sekolah jimat sejati kuno. Catatan jimat ini benar-benar tirani. Tapi sepertinya kebanyakan dari mereka adalah teknik pelatihan naga. Kata-kata Hanya membuat Fang Han merasa sedikit terharu. Wanita ini tidak sederhana. Hansi juga mengambil sepotong jimat dan mengocoknya sedikit. Jimat ini memancarkan 5 warna cahaya, diringkas menjadi kanopi, digantung di atas kepalanya, dan tidak ada kejahatan yang akan menyerang. Luar biasa, ini jimat 5 elemen besar. Menurut rumor,
10 mantra 5 besar elemen teratas di 3000 jalan hanya dapat diringkas dari rune ajaib. Hanya terkejut. Tampaknya selama Anda terus meningkatkan tingkat kultivasi Anda selama periode waktu ini, kami benar-benar dapat membawa Anda ke perbendaharaan seni bela diri surgawi untuk berburu harta karun. Apa harta karun seni bela diri surgawi? Fang Han pura-pura bertanya, tapi hatinya sudah gemetar. Kenapa dia tidak tahu perpustakaan Tianwu? Semua kenangan dari Soul Eater Saint Beast diperolehnya, dan dia juga telah menembus banyak rahasia dari perbendaharaan seni bela diri surgawi. Tanpa diduga, orang-orang di Saintes Palace juga memiliki ide untuk mencuri perbendaharaan ini. Namun, binatang suci pemakan jiwa juga tampaknya telah menelan rahasia seorang penatua di Istana Bintang Janji. Oleh karena itu, Istana Bintang Janji memiliki lebih banyak detail tentang rahasia perbendaharaan bela diri surgawi. Fang Han memikirkannya dan mengerti. Oh, perbendaharaan seni bela diri surgawi adalah harta karun para master yang sebanding dengan yang abadi di dunia besar Xuan Huang. Di antara mereka adalah artefak Tao yang luar biasa, senjata sihir yang tak terbatas, rahasia Tao yang tak terbatas dan pil surgawi, dan ramuan. Kami akan membawa Anda ke sana, jika Anda dapat membuat kebaikan dan saya akan menghadiahi Anda dengan ramuan. Saya pribadi menyempurnakannya untuk Anda pasti akan dapat berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, belum lagi alam rahasia umur panjang, tidak ada masalah dengan 9 lapisan kekuatan magis. Tentu saja, jika kami telah memperoleh kunci Dewa Liar, dan bukan tidak mungkin untuk mempromosikan Anda ke alam rahasia umur panjang. Kata Hanya menjanjikan satu demi satu manfaat. Ya, di permukaan, Fang Han sangat bersemangat, tetapi jauh di lubuk hatinya dia merencanakan satu demi satu rencana. Ya, kita akan berlatih, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, Hanya dan Hansi melintas dan menghilang. Masing-masing kembali ke ruang rahasia untuk memahami latihan. Akhirnya, lolos dari godaan, dan identitasnya telah benar-benar tenang. Orang-orang istana orang suci ini pergi ke perbendaharaan seni bela diri surgawi untuk mengumpulkan harta, hehe. Bagi saya, ini adalah kesempatan besar. Sekarang orang-orang ini pertama-tama pergi ke perbendaharaan seni bela diri surgawi dan membawa saya, jadi saya tidak akan bisa keluar. Saya harus memulihkan kekuatan Huang Kuantu ketika iblis datang untuk menyerang, sebelum saya bisa pergi ke perbendaharaan seni bela diri surgawi dan ambil kunci Dewa Desolate. Satu-satunya kekhawatiran Fang Han sekarang adalah perbedaan waktu. Sekarang identitasnya stabil di Promise Star Palace. Jangan khawatir tentang ini, ada ahli di Istana Bintang Uji. Kata Yan, Yang Mulia Iblis Kuno menghitung Istana Bintang Uji. Jika dia bisa menghitungnya seperti ini, maka Istana Bintang Uji bukanlah sekte yang memonopoli Istana Bintang Uji. Ketika Kaisar Huangquan ada di sini, Istana Bintang Janji sudah sombong, dan sekte Iblis Huangquan bukanlah tandingannya. Aku juga sudah memikirkan ini. Singkatnya, kita sekarang mengamati perubahan dan berlatih masing-masing. Aku juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memadatkan teknik malapetaka dan semua jenis Taoisme. Kata Fang Han juga menemukan tempat, duduk bersila, bertanya-tanya, dan tidak menemukan apapun, jadi dia menutup matanya, memusatkan energinya, dan memproyeksikan ke setiap ruang dan waktu, perlahan-lahan menyerap atmosfer bencana di setiap ruang dan waktu, dan secara bertahap di dunia kelahirannya sendiri, terkondensasi menjadi awan bencana.